Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam pagi Pak. Untuk memulai pelajaran, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak mohon kepada Andika Raditya Putra untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah berdoa kepada kita ada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Dika. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap belajar kah? Siap, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, untuk pertama absen dulu ya. Nah, jadi link absennya Bapak kirimkan ke grup WhatsApp ya. Begitu juga Bapak share ke grup kelas. Bapak masukkan juga di chatroom ya. Untuk batas absennya selama pelajaran ini berlangsung ya. Oke, Bapak ada share ke grup chatroom ya, silahkan dibuka untuk link absennya. Bagi yang susah mengakses link tersebut, silahkan ketik hadir pada kolom chatroom. Oke, sebentar Bapak buka slide ya. Oke, apakah terlihat slide Bapak? Ya, Pak. Lihat. Oke, terima kasih. Oke, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu materi jarak titik ke bidang ya. Nah, ini sebelumnya kita sudah belajar tentang ini ya di materi sebelumnya. Misalkan ada titik A, kemudian ada garis H. Nah, di sini ada beberapa garis yang mungkin terbentuk ya, banyak garis ya dari titik garis H ke titik A ya. Nah, ini kemungkinan segitiga apa aja yang muncul anak-anak, masih ingat kah? Yang pertama segitiga apa? Segitiga kusiku Pak. Oke, ada segitiga. Segitiga sikul, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Oke, tepat sekali ya.
Ya, jadi segitiga ini adalah segitiga yang kemungkinan akan terjadi ya, terbentuk ya. Jadi bisa dipastikan banyak menggunakan teorema Pythagoras. Oke, sekarang untuk alurnya ya. Kita sudah masuk materi ketiga, yaitu jarak titik ke bidang. Nah, ini materi terakhir ya untuk bangun dalam ruang bidang datar ya, ini atau dimensi 3. Nah, ini masih tetap menggunakan teorema Pythagoras ya untuk rumus pembantunya. Dan tujuan pelajaran pada hari ini yang pertama, diharapkan siswa bisa mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang dimensi 3 dengan benar. Kemudian yang kedua, menentukan jarak titik ke bidang dalam bangun ruang dimensi 3 dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Oke, sekarang apa sih kegunaannya kalian mempelajari ini? Nah, Bapak akan ilustrasikan seperti ini ya. Nah, ini ada gambar rumah ya. Terlihat ya anak-anak ya. Nah, rumah ini ada tiangnya ya. Kalau Bapak dalam sketch bentuknya seperti ini. Nah, ini tiang yang warna merah, tiang penyangga ini hubungannya sama atap ini harus seperti apa anak-anak supaya atap itu kuat dan bahannya juga irit. Ada yang tahu anak-anak? Bapak ulang, ini tiang penyangga dengan yang warna merah dengan yang atap warna biru nih, garis ini harus berbentuk apa ini? Membentuk sudut apa nih? Ya, Bapak tambah ilustrasinya. Nah, harus ada ini tanda apa namanya itu? Siku-siku Pak. Ya, harus siku-siku ya, supaya dia kuat dan bahannya minimal. Karena kalau bergeser dari titik ini saja, nanti potongan kayunya akan lebih panjang. Oke, itu ya untuk memotivasi kalian ya. Siapa tahu nanti antara kalian ada yang mau belajar kuliah di teknik. Nah, ini ya salah satu penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang misalkan ada ini anak-anak, Bapak punya bidang alfa, Bapak punya titik P. Nah, ini bisa terlihat garis hijau jarak titik P ke bidang alfa. Nah, Bapak seminalnya ada tegak lurus ya dengan bidang alfa ya. Nah, seperti itu. Secara teori seperti ini. Misalkan P adalah titik alfa dan dalam bidang, jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ. Nah, ini PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Jadi selalu jarak yang tegak lurus ya. Oke, sekarang contoh. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak titik G ke bidang BDE. Oke, langkah pertama, kita masuk ke GeoGebra ya anak-anak ya. Nah, seperti biasa Bapak jelaskan ke GeoGebra. Oke, bisa diperhatikan. Oke, apakah terlihat GeoGebranya anak-anak? Oke, silakan diperhatikan ya. Nah, langkah pertama kita buat kubus ya. Oke. Kemudian supaya lebih mudah kita hilangkan garis-garisnya. Nah, untuk soal tadi kita kopikan ke sini ke yang 3. Nah, ini di sini dia. Wah, ini dia. Bisa terbaca anak-anak? Atau perlu besarin? Oke, makasih ya. Oke, sekarang ini kubus ABCD dengan panjang rusuk 12. Sekarang hitunglah jarak titik G ke bidang BDE. Nah, langkah pertama kita buat bidang BDE dulu. BDE menggunakan poligon ya. B
tarik ke D, tarik ke E, baru tarik lagi ke B. Nah, kalau kita putar gambarnya terbentuklah sebuah bidang. Oke. Agar lebih kita Bapak ubah ya warnanya, nah biar kelihatan bidangnya. Oke. Langkah kedua, kita cari garis yang menembus bidang BDE. Nah, dengan ini ya, pilihannya perpendicular line. Nah, caranya klik G, kemudian tekan Ctrl, baru klik polygon. Nah, terbentuklah menembus ya. Kalau kita putar gambarnya seperti ini ya, nah dia menembus. Oke, setelah dapat gambar ini, nah bisa kita kopikan, kita screenshot, bawa ke soal ya. Kita balik ke soal, Bapak slide-kan lagi. Ulang ke soal tadi ya. Nah, ke sini, belum. Oke, ke sini ya. Kita sudah pakai GeoGebra, tadi kita kopikan, kita masuk ke sini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kurang lebih seperti gambar tadi, cuma Bapak ini menggunakan 2 dimensi. Nah, sekarang langkah pertama yang kita cari apa? Nah, panjang diagonal AC berapa? Ada yang tahu panjang diagonal AC? Kita sudah pelajari sebelumnya. AC. Masih ingat? Jika rusuknya A, maka panjang diagonalnya dalam sebuah kubus itu A akar 2. Karena di sini panjang rusuknya 12, maka diagonal AC sama dengan 12 akar 2. Sehingga panjang AO sama dengan setengah AC. 12 akar 2 dibagi setengah itu berapa anak-anak? Halo? Oh, mungkin jaringan ya. Nah, sekarang ini berarti 6 akar 2. Oke, langkah selanjutnya kita keluarkan segitiganya ya anak-anak ya. Nah, di sini kita mencari EO. EO kuadrat itu menggunakan Pitagoras ya. Nah, EO itu merupakan sisi miring, sehingga EO sama dengan AE ditambah AO. AE nya berapa itu anak-anak? Terlihat AE nya 12 cm, Pak. ya, 12 tambah AO 6 akar 2. Oke, lanjut. Ini 144 tambah 72, hasilnya 216. Kemudian akar dari 216 berapa akarnya anak-anak? 6 akar 6, Pak. Ya, 6 akar 6. Betul. Oke, sekarang kita cari yang panjang AP ya. Nah, AP ini dicari dengan memandang segitiga ini dari 2 sisi. Nah, setengah kali EO ini sebagai alas, AP-nya sebagai tinggi, sama dengan setengah AO kali AE. Nah, oke, sehingga hasilnya berapa ini? Ini bisa disederhanakan ya. Berarti 6 akar 3 ini bisa dipisah menjadi akar 2 kali akar 3, sehingga bisa dibagi menjadi 1, sehingga hasilnya 12 akar 3. Supaya rasional dikali berapa per berapa? 3 per 3. Ya, benar, dirasionalkan penyebutnya, sehingga hasilnya akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti 12 dibagi 3 tadi ya, 4 akar 3. Sehingga panjang rusuk
GP ya, ini kan yang diketahui AP ya. Nah, yang kita tanyakan GP. Nah, maka kita AG dikurang AP. AG itu merupakan diagonal ruang, sehingga AG jaraknya, masih ingat akar berapa? Kalau 12 dia akar 3. ya 12 akar 3, sehingga langsung aja dikurangkan. 12 kurang 4 itu 8 8 akar 3. akar 3. Iya, pas sekali. Oke, lanjut ya untuk contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini 5 anak-anak ya. Langkahnya sama seperti pengerjaan yang Bapak kasih tadi ya untuk GeoGebra-nya. Nah, untuk itu Bapak langsung saja hasilnya seperti ini ya. Nah, ini menggunakan 3 dimensi seperti tadi ya. Nah, sekarang diketahui OP itu setengah CD. Nah, CD itu kan 6 ya. Tadi alasnya 6, maka kita cari TP. Berapa? 3 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan berapa? 9 9 tambah 36 ya, hasilnya 45 akar 45 sama dengan 3 akar 5. ya 3 akar 5. Benar sekali ya. Oke, nah kita keluarkan segitiganya. Nah, seperti ini berbentuklah segitiga lagi ya, seperti sebelumnya. Nah, keterangannya panjang ruas OR. Nah, ini yang Bapak tandai OR ini dapat dihitung dengan menggunakan luas segitiga TOP dari 2 sudut pandang, yaitu yang pertama setengah kali TP kali OR sama dengan setengah kali PO kali OT. Sama dengan, nah ini hasilnya berapa? Ada yang tahu ini? 6 per akar 5. Ya, betul. Supaya rasional dikali berapa? Akar 5 per akar 5. Ya, akar 5 per akar 5. Sehingga hasilnya 6 per 5 akar 5. Oke. Ini ya, berarti jarak titik O ke bidang TBC itu 6 per 5 akar 5. Oke, ini Bapak sertakan link YouTube ya, seperti biasa. Ini rekomendasi dari Bapak. Tapi masih banyak lagi rekomendasi ya, dimana kalian yang lebih mudah memahami silahkan dibuka. Oke, sekarang nah kita lanjut ke LKPD, diskusi kelompok ya. Oke, berarti Bapak stop dulu sharing ya. Nah, seperti biasa kalian nanti ke break room ya. Nah, jadi setelah ini silakan ke break room sesuai dengan kelompok di WA ya. Jadi kelompoknya masih seperti pertemuan berikutnya, sebelumnya ya maksudnya ya. Oke, silakan leave dan masuk ke breakout room. Bapak bukakan ruang breakoutnya. Pak, teman saya namanya Rahmat Effendi itu sebenarnya masuk kelompok berapa Pak? Soalnya dia berapa kelompoknya? Oh, yang terakhir belum masuk ke kelompok keempat saja ya. Oh, baik Pak. Breakout roomnya sudah Bapak buka, silahkan lift di room utama, masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, untuk kelompok 1 ini sudah Bapak rekam ya. Silakan melakukan diskusi kelompok ya. Bahannya sudah Bapak kirim ya ke grup WhatsApp ya sebelumnya ya. Jadi silakan dibahas. LKPD-nya itu ada nomor 1 dan nomor 2. Silakan ya, Bapak nanti akan mengunjungi lagi ya. Oke. Oke, selamat pagi kelompok 2. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, silahkan melakukan diskusi kelompok ya. Bapak sarankan salah seorang mempresentasi ya. Jika perangkatnya mendukung, setelah itu yang teman-teman yang lain menanggapi ya. Jadi ada satu yang sebagai notulennya. Oke, silakan. Bapak akan mengunjungi kelompok lain. Oke, selamat pagi kelompok 3. Kelompok 3. Oke, gimana kabarnya kelompok 3? Bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Silakan. Oke, bagus. Silakan dikerjakan ya LKPD-nya ya. Itu ada nomor 1 dan nomor 2. Bagusnya saran Bapak, salah seorang dari kalian tuh ada yang presentasi ya sebagai notulen. Jadi nanti dibahas bersama-sama. Silakan berdiskusi ya. Bapak akan mengunjungi lagi ya. Bapak akan berkunjung ke kelompok lain dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Apa kisahnya? Ini kelompok 4 ini seorangan aja ini. Firmansyah. tugas kelompok fisika. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sambil nunggu teman yang lain ya, silahkan dikerjakan aja ya. Nanti Bapak akan mengunjungi kelompok ini ya. Oke, lanjut Firmansyah. Siapa?
Sesuai informasi dari Bapak kemarin kita akan mengerjakan soal yang masalah satu. seperti itu ya, teman-teman. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga sih, Dikasih tadi tahu. dikasih tahu. Oh, nggak dikasih tahu. Kurang juga. Coba saya cek. Karena sebentar. bapaknya sempat hubungi tadi. Mungkin ada kurang jelas ya. Ini untuk kan itu LKPD-nya ada 2 soal ya, silakan dikerjakan. Nah, nanti ada yang presentasi. Misalkan di sini Veronica Lun akan presentasi, silakan presentasi di sini. Nah, kemudian teman yang lain menanggapi ya. Ya, jadi kayak diskusi. Jadi ada, anggaplah Veronica Lun ini sebagai notulennya, nanti dibahas sama-sama soalnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Baik Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Oke, kelompok 1 silakan ya, dimulai ya. Kelihatan materi saya Kak. Sepertinya salah nge-slide kan itu ya. Nah, tolong diganti ya. Satu Pak. Nanti silakan rekan yang lain untuk menanggapi nanti ya, jika ada presentasi. Presentasi itu sebagai notulen saja ya anak-anak ya. Jadi teman-teman yang lain menanggapi, mengisi jawaban itu. Nah, nanti itu yang akan dipresentasikan di ruang utama. Oke, silakan ya. Oke, kelompok 3, apakah sudah mulai kegiatan kelompoknya? Anas? Baik Pak. Ini saya screen Ya. ke Pak. Ya, saya screen sebagai notulen ya, nanti dibahas sama-sama ya. Jadi teman-teman yang lain menanggapi ya, seperti itu ya. Baik Pak. Oke, silahkan. Oke, untuk Meter
P dan Q masing-masing merupakan titik temu A, B, dan C, D. Oke. Lun bisa dipresentasikan kah agar teman yang lain bisa melihat? Sepertinya belum dipresentasi. Saya presentasi ya Pak. Saya presentasi ya Pak ya, Tampilkan tampilkan di di sini langsung aja ya. Iya, tampilkan di sini. Jadi nanti dibahas sama-sama sama rekan yang lain ya, teman-temannya ya. sini. Iya Pak. Iya Pak. Ini Ini masalah nomor 2 ya Pak. Nomor 2 ya Pak. Dari masalah satu dulu, kan itu kan Oh iya. kalian jawab Iya. dulu. Nah, setelah dijawab selesai baru nanti dipresentasikan di ruang utama. Jadi ini ngerjakan masalah 1 dan masalah 2 seperti itu ya. Baik Pak, baik. Baik Pak, baik. Diketahui Ke bawah, Ke bawah, Putri. Dan karena laptop saya agak bermasalah. Nanti slide-nya seperti ini teman-teman. Apakah ada yang sudah mengerti tentang rumus ini? Sebentar ya teman-teman, Bentar ya saya coba teman-teman, dulu. saya coba dulu. Oke, kelompok 3 ya, silahkan. Nah, Anas presentasikan. Bapak ada kirim yang Word juga ya. Nah, itu untuk dipresentasikan, untuk dibahas ya. Nah, seperti itu. Langsung aja cari materinya. Nas itu sudah siap presentasi, tinggal cari materinya. Buka Word-nya Anastasia, buka aja yang mana sudah dibuka tadi kan. Nah, yang Word ada file Word yang Bapak kirim ya. Nah, itu nanti yang diisi. Bagusnya sebelum presentasi filenya itu sudah dibuka ya. Nah, Word yang perlu dipresentasi dibuka. Jadi nanti tinggal klik saja ya, seperti itu. Kelompok 2 Pak. Kelompok 2 Pak. Ya, kelompok 2, maaf Bapak tidak dengar tadi, Bapak bisukan. Gimana, Veronica Lun? Ini saya dua. masih coba share screen. Coba share screen Pak. Oh iya, Bapak ada kirim yang Word itu ya. Jadi untuk diskusi kelompok gunakan yang Word itu. Jadi nanti kalian langsung ngetik di situ jawabannya ya. Baik Pak, baik. Baik Pak, Seperti baik. itu. Oke, silakan. Untuk yang akan presentasi silakan dibuka dulu filenya ya. Setelah itu baru presentasi. Jadi tidak bingung cari filenya lagi. Jadi tinggal menuju file itu dibuka. Apakah udah terlihat? Apakah udah terlihat? Share screen. Share screen. Belum. Diklik dulu, Lun. Ya sudah Ya kelihatan. sudah kelihatan. Oke. Oke. Apa ingin bertanya? Apa yang bertanya apakah kami memulai presentasi memulai sekarang? presentasi sekarang? Ya silahkan. Silahkan anak-anak, ini sudah waktunya diskusi. Jadi kalian diskusi ya sampai selesai masalah 1 dan masalah 2. Nah, waktu pengerjaannya 20 menit ya. Nah, jadi ini sudah termakan waktu 5 menit. Jadi sisa 15 menit lagi. Silahkan dibahas ya bersama teman-teman ya. Baik Pak. Baik, Pak. Baik. Kita di sini akan Kita di sini membahas akan membahas masalah 1 masalah 1 dari materi yang dari kalian lihat. materi yang Apakah kalian lihat apakah ada yang ada yang kalian tidak ngerti kalian atau tidak gimana? ngerti atau gimana?
Oke, untuk kelompok 2 apakah bermasalah untuk presentasi di kelompoknya? Ini saya masih coba, Ini Pak. saya masih Karena coba, agak Pak. terjadi Karena kendala agak terjadi sedikit. kendala sedikit. Oh iya, silakan. Oke, silakan rekan yang lain menanggapi ya presentasi dari Anas ya. Nah, itu kan sudah ada. Nah, jadi tinggal di itu panjangnya berapa seperti itu ya. Itu sudah jelas ya langkah-langkahnya Bapak tuliskan ya. Tinggal BF. Nah, lihat BF itu berapa seperti itu. Aprilia Pink, bisa didengar suara Bapak? Bisa, Silviani. Bisa, Pak. Nah, itu ya diperhatikan slide-nya yang di-slide-kan Anas ya. Nah, jadi sama-sama kalian ngerjai kan sudah ada alangkahnya. Berarti panjang BF itu berapa, Pink? Bisa dilihat. Claudia mungkin mau bantu seperti itu. 10. 10. Nah, 10. Jadi sama-sama ngerjakan ya. Nah, gitu. Dibahas sama-sama. Untuk panjang Untuk panjang FO FO itu kita dapat itu kita dapat teman-teman, apakah bisa Teman-teman, bantu apakah saya bisa sebentar? bantu saya sebentar? Ini sih bisa Ini kah? sih bisakah Tampilkan tampilkan share. share? Jika mengalami kendala saat share screen ya dibahas saja seolah-olah share screen ya kalau memang terkendala. Jadi yang penting ada pengerjaan kelompok ya kalian ya. Nah, diskusi aja. Baik teman-teman, kita ya langsung karena ada ya, terjadi karena ada terkendala terkendala share. Jadi Jadi teman-teman sudah teman-teman dapat udah dapat LP masing-masing ya kan? dari masing-masing ya kan? Iya sudah. Iya sudah.
Kita langsung bahas materi pertama itu yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kita langsung ke LKPD aja ya. Oke, yang pertama itu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Buat ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Petunjuk penyelesaian di sini sudah tertera. Yang pertama yaitu hubungkan titik F dengan titik H. Diperoleh perpotongan ruas garis HF dengan BG. Misal perpotongan tersebut titik O. Yang kedua, hubungkan titik O dengan titik B karena titik O dan titik B terletak pada Oke, kelompok 1 ada kendala kah? Tadi jaringan HP saya bermasuk. Jaringan Oh gitu. saya jelek juga, Pak. Oh ya, enggak apa-apa, sudah, yang penting ada dibahas ya. Jadi nanti ada yang bisa dipresentasikan ya. Oke, Pak.
Kita cari luas Kita cari luas 2 delta Itu sampai masalah satu aja ya? Itu sampai masalah satu aja ya? teman-teman. Kayaknya itu segitiga. Segitiga ya? Luasnya Segitiga ya? ya? Itu. Oke. BF. Oke. Kita lanjut. Jadi kita dapat jarak titik F ke bidang BF ke BEG 10/3/3. Teman-teman yang lain ada yang gimana ini dipahami kah? Lanjutannya bisa dibantu. Ayo Bisa dibantu. Ayo teman-teman, keluarkan pendapat kalian. Ayo Ningsih. Ya. ini gimana ini? Ini gimana ini? Adinda Adinda Aura Aisyah. Teman-teman, kita lanjutkan yang ke luas segitiga BFO. Gimana Ningsih? Tiga. Oke, ingat waktu ya anak-anak ya. Nah, waktunya sisa 3 menit lagi ya untuk mengerjakan Baik. LKPD-nya ya. Setelah 3 menit silahkan meninggalkan room ini dan balik ke kelompok room utama ya. Baik, Kak. Jadi di situ luas segitiga Jadi di BFO situ luas segitiga BFO sama dengan Oke anak-anak, waktu pengerjaannya sisa 2 menit lagi ya. Nah, silakan setelah 2 menit balik ke room utama ya. Tinggalkan room ini kemudian balik ke room utama. Baik, Pak. Oke, untuk kelompok 1 jika sudah selesai silakan balik ke room utama ya. Nah, tinggalkan live grup ini kemudian balik ke grup utama. Oke, silakan. Bapak tunggu. Oke, Pak. Baik, Pak. Sentimeter P. Ini salah. Panjang rusuk A cm. P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD. Sedangkan R merupakan titik potong EG dan FH. Tentukan jarak titik R ke bidang EPQH. Maka lanjut yang lain. Ya teman-teman, kita sama-sama cari jawabannya ya. Ya. Itu kan sudah dibagikan lembar. Itu kan LKPD. sudah dibagikan Jadi lembar kita LKPD. sama-sama kerjakan. Jadi kita sama-sama kerjakan. Najela, Angonasari juga, Angonasari juga. Dea, lanjut baca penyesuaiannya. Penyesuaiannya.
Ya, kita cari penyelesaiannya Ya, seperti kita apa. cari penyelesaiannya seperti apa. Kan di sini masih ada satu soal. Kan di Satu sini masih ada soal sudah satu selesai soal. ya, teman-teman. Satu Sudah saya soal catat. sudah selesai ya teman-teman, sudah saya Teman-teman juga catat. sudah catat ya kan? Teman-teman juga sudah catat ya kan? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke. Oke. Ya, di sini untuk petunjuk Ya, di sini penyelesaiannya untuk petunjuk penyelesaiannya buat sketsa kita kubus buat sketsa ABCD, kubus EFGH ABCD, dengan panjang EFGH dengan panjang dengan rusuk panjang A cm. dengan panjang rusuk Kemudian, A cm. Letakkan kemudian, titik P dan Q. Letakkan Buatlah titik P bidang, dan Q. buatlah titik R Buatlah dan bidang, buatlah titik perpotongan R dan perpotongan Eva. EG dan dari Eva. titik R tarik garis dari 30 titik lurus R ke garis tarik garis EH. 30 lurus ke Beri garis nama titik EH. potong tersebut Beri S. nama titik potong tersebut S. Nah, setelah itu tarik Nah, garis setelah tegak itu, lurus dan tarik titik garis R tegak ke lurus garis dan PQ. titik R ke Beri garis nama garis PQ. beri Beri nama nama garis titik potong beri tersebut nama T. titik potong Hubungkan tersebut T. titik R, S, Hubungkan dan T. titik Tarik R, garis S, tegak dan T. lurus dan titik Tarik garis R tegak ke lurus garis dan ST. titik R Beri ke nama garis titik potong ST. tersebut U. Beri nama titik potong Gunakan tersebut U. Teorema Gunakan Pitagora untuk menyelesaikan Pitagoras permasalahan untuk yang menyelesaikan sedang kita permasalahan bahas. yang sedang kita bahas ini. Oke. Ya, kita cari. Oke, Ya, kita cari. anak-anak mengingatkan ya, waktu diskusinya sudah habis ya. Silakan balik ke ruang utama ya, tinggalkan grup ini ya, masuk ke ruang Baik, utama. Jadi nanti presentasi hasil kerjaan kelompoknya. Baik. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Ya, teman-teman. Silakan, teman-teman. silakan keluar dari rapat ini ya, pindah ke grup Baik, utama Pak. ya. Baik, Pak. Terima kasih anak-anak telah melakukan diskusi ya sambil menunggu teman yang lain. Oke, untuk diskusi kelompok sekarang yang nomor 1, silakan bisa dipresentasi. Siapa yang akan maju presentasikan untuk LKPD nomor 1? LKPD nomor 1. Mungkin kelompok LUN Bapak lihat tadi sudah bisa dipresentasikan untuk jawaban LKPD nomor 1-nya. Baik, Pak. Bisa, Pak. Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan. Silakan rekan yang lain untuk memperhatikan dan menanggapi ya. Jadi di sini Jadi di hasil sini, diskusi kami hasil diskusi kami ya, Bisa di screen kah, LUN? maaf Pak, terjadi maaf, Pak, kendala. terjadi Share screen, kendala Pak. untuk share screen, Pak. Oh gitu kah? Teman yang lain bisa bantu, Putri bisa bantu share screen kan untuk LUN. Pak ya. Ntar, Pak ya.
Ini jawaban Ya baik. Nah, Ya, ini baik. hasil diskusi kami. Nah, ini hasil diskusi kami. Di sini yang pertama. di zoom dikit. Ya silakan. Ya baik. Di sini diketahui kubus Ini ABCD diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang tusuk 9 cm. dengan panjang Buat tusuk ilustrasi 9 kubus cm. dan langkah Buat menentukan ilustrasi jarak kubus titik dan F langkah ke bidang menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian BEG. hitunglah jarak titik Kemudian F ke hitunglah bidang jarak BEG. titik F Jadi ke di sini bidang BEG. petunjuk Jadi di penyelesaian. sini petunjuk penyelesaian. Jadi di sini Jadi di sini hasil dari diskusi kami yaitu hasil dari hubungkan diskusi titik kami yaitu titik hubungkan titik BFO titik BFO hubungkan titik BFO hubungkan titik BFO maka akan membentuk segitiga BFO maka siku-siku akan dan membentuk segitiga siku-siku BFO di F. siku-siku dan Maka dapat siku-siku di ditentukan F. panjang Maka BO. dapat ditentukan panjang Di BO. BO Di sini BO pangkat 2 sama dengan BF pangkat 2 pangkat 2 sama dengan ditambah BF FO pangkat 2 ditambah FO pangkat 2. Jadi di sini pangkat 2. BF Jadi di pangkat sini 2 BF pangkat yaitu 10 2 yaitu cm 10 yang cm gambar yang di bawah gambar ini kubus ini. Jadi yang di bawah ini kubus ini. Jadi sudut siku-siku. sudut siku-siku. Yang kedua yaitu FO Yang pangkat kedua 2 itu FO pangkat 2 5 akar 5 akar 2 akar pangkat 2. Jadi di 5 sini akar kita 2 pangkat 2. Jadi jumlahkan di sini kita atau kita jumlahkan pangkatkan atau 10 kita yaitu pangkatkan 10 hasil yaitu 10 pangkat 2 yaitu 100 pangkat 2 hasil yaitu 5 akar 2 hasil dipangkatkan 5 akar 2 yaitu 50. dipangkatkan 2 Jadi yaitu hasilnya 50. Jadi 100 hasilnya ditambah 10 100 sama dengan ditambah 10 sama 150. dengan Jadi 150. diakarkan lagi Diakarkan yaitu lagi 5 yaitu akar 6. 5 akar 6. Yang selanjutnya yaitu luas segitiga dapat dihitung dengan dua sudut pandang. dapat dihitung Yaitu di dengan dua sini sudut pandang. segitiga BFO Yaitu dengan di sini BO, segitiga BFO dengan BF. segitiga BFO Jadi dengan luas BF. segitiga BFO dan luas Jadi luas segitiga segitiga BF BFO dan luas sama dengan segitiga luas BF segitiga sama dengan BFO. luas Yang pertama segitiga yaitu BFO. 1 per Pertama 2 kali 1 BO per 2 kali kali FP BO sama kali dengan FP 1 sama per dengan 2 1 per 2 dikali BF dikali dikali FO. BF. Jadi dikali sini FO. kita akan mencari Jadi FP. sini kita akan mencari Di FP. sini juga ada tertera rumus Jadi yang juga di ada sini yang tertera sudah rumus ditampilkan yang yaitu di sini BF yang sudah kali ditampilkan, FO yaitu BF per kali BO. FO per BO. Jadi di sini BF-nya Jadi adalah di sini 10 BF-nya dikali adalah 10 FO-nya dikali 5 akar FO-nya 2. 5 akar 2. BO-nya Per adalah 5 akar BO-nya adalah 6. 5 akar Jadi hasilnya yaitu Jadi adalah hasilnya 10 yaitu adalah per 10 akar 3. per Jadi jarak akar titik 3. F ke bidang Jadi jarak titik BG F ke BEG bidang adalah BEG 10 per adalah 10 per akar 3 cm. akar Seperti 3 itu, Pak. cm. Saya kembalikan Seperti ke itu, Pak. Bapak. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih ya kelompoknya Lun sudah presentasi. Coba Putri tolong dibesarkan untuk hasil akhirnya situ, perhitungan hasil akhir bisa dibesarkan. Oke, agak geser ya. Kelompok lain mungkin ada yang nanggapi untuk jawaban nomor 1 ini? Ada yang ataukah sama atau ada yang berbeda? Silahkan. Anastasia mungkin ada kelompok Anastasia? Apakah berbeda jawabannya? sama Pak. Untuk kelompok kami sama Pak. Oke. Adakah yang berbeda? Silakan diperhatikan dulu ya. Siapa tahu ada miss kalian kurang menghitung. Nah, itu diperhatikan. Ya, yang perlu diingat ya anak-anak, untuk penyebut itu tidak boleh akar ya. Nah, berarti akarnya itu harus diapakan supaya hilang? Masih ingat anak-anak? Nah, kalau lupa Bapak ingatkan itu. Ya, dirasionalkan, betul sekali.
dikali berapa per berapa? Dikalikan dengan penyebutnya, Pak. Dikalikan dengan penyebutnya, Pak. Ya, penyebut per penyebut ya, pembilang dan penyebut yang sama. Berarti dikali berapa nih? Akar 3 per akar 3 ya. Hasilnya berapa, Anas? Berarti yang sebenarnya? Hasil akhir kami Hasil 10 akhir per kami 3 akar 3, Pak. 10 per 3 akar 3, Pak. Oh iya, salah. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi kelompok Anas ya sudah merevisi ya. Nah, jadi ini harus dirasionalkan penyebutnya. Jadi akar 3 dikali akar 3 sehingga hasilnya 10 per 3 akar 3. Oke, terima kasih kelompok Putri sudah melakukan presentasi. Oke, lanjut untuk yang jawaban nomor 2 LKPD kedua. Kelompok Anas ya yang mau presentasi. Untuk masalah Untuk duanya, masalah Pak. duanya, Kakak. Ya, hasil dari diskusi kelompok kalian seperti apa jawabannya? Silakan dipresentasikan. Silakan kelompok lain diperhatikan ya. Untuk masalah yang kedua. Yang kedua Anas ya. Sebentar, Pak. Saya ganti dulu Sebentar, Pak. Saya layarnya. ganti dulu layarnya. Oh ya. Ini sepertinya belum lengkap ini ya. Silakan diganti dulu. Baik, kami kelompok 3 akan Baik, kami mempresentasikan kelompok 3 akan hasil mempresentasikan diskusi kami tentang masalah 2. diskusi kami tentang masalah Pertanyaannya 2. itu diketahui kubus ABCD Diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk EFGH A cm, dengan panjang rusuk P dan Q cm. masing-masing mempunyai P dan titik Q tengah masing-masing AB mempunyai dan titik CD. tengah AB Sedangkan R dan CD. mempunyai titik Sedangkan potong R mempunyai titik potong EG dan FH. EG dan Tentukan FH. jarak titik R ke Tentukan bidang jarak titik EP R ke bidang QH. EP QH. Penyelesaiannya itu pertama Terlebih dahulu buat sketsa kubus buat ABCD sketsa kubus EFGH ABCD EFGH eh, seperti ini dengan panjang rusuk dengan A panjang sentimeter. rusuk A cm. dengan panjang rusuk A cm. Dengan panjang rusuk A cm. Kemudian letakkan Kemudian, titik P dan Q. Letakkan titik P dan Q. Letakkan titik P dan Q. Letakkan titik P dan Q. Beri nama. Buatlah bidang. Buatlah Buatlah bidang. titik S dari Buatlah perpotongan titik S E, dari G, perpotongan dan E, FH. G, dan FH. Titik R tarik garis tegak Titik lurus R tarik ke garis EH. tegak lurus ke garis Garis EH. EH yaitu ini. Garis EH. EH yaitu ini. Setelah EH. itu Setelah itu beri nama titik potong tersebut. beri nama yaitu titik S. potong tersebut. Tarik garis yaitu tegak S. lurus Tarik dengan garis tegak lurus dari titik dengan R ke garis dari PQ. titik R ke garis PQ. Beri nama titik potong T. Beri nama Hubungkan titik titik potong T. R Hubungkan S dan titik T R
Tarik garis tegak lurus dari titik R ke garis SH, lalu beri nama titik potong tersebut. Gunakan teori strip Pythagoras untuk membahas permasalahan tersebut. Seperti yang kita lihat di sini. Untuk menentukannya yaitu ST kuadrat sama dengan ST kuadrat RS kuadrat tambah RS kuadrat RT tambah RT kuadrat. RS kuadrat ditambah RS kuadrat ditambah RT kuadrat untuk menentukan kuadrat. sisi miring dari ST Sisi kuadrat. miring dari ST kuadrat. Yang kita ketahui bahwa Yang RS kita kuadrat ketahui itu bahwa sama dengan RS A per kuadrat 2 itu sama dengan kuadrat A per 2 kuadrat A kuadrat ditambah sama dengan A kuadrat A kuadrat sama dengan dibagi A kuadrat 4 ditambah A kuadrat. dibagi 4 Kita dapat ditambah A hasilnya kuadrat. sama dengan Kita dapat 5 per hasilnya sama 4 dengan A kuadrat. 5 per 4 A kuadrat. ST sama dengan ST karena sama dengan kita ingin mengetahui nilai karena ST-nya maka kita kita ingin akarin mengetahui nilai ST-nya maka kita 5 per akarin 4 A kuadrat 5 per sama 4 dengan A kuadrat A per 2 sama dengan akar 5. A per 2 akar 5. Kita ingin mencari Kita ingin mencari panjang dari RU. panjang dari RU RU yaitu yaitu panjang dari sini ke panjang sini dari sini ke sini atau panjang tinggi dari atau segitiga panjang ini. tinggi dari segitiga ini Berarti RS kali berarti RT RS kali dibagi RT ST. dibagi S Maka didapatin hasilnya yaitu maka didapatin A per 2 hasilnya yaitu kali A per 2 A per 2 kali A akar per 5. A per 2 akar 5. Didapatin hasilnya yaitu A per akar Didapatin 5. hasilnya itu A Kita per akar 5. rasionalkan Kita dengan rasionalkan penyebutnya yaitu akar dengan 5 per akar penyebutnya 5. yaitu akar Didapati 5 per hasilnya akar yaitu 5. A per Didapati 5 hasilnya yaitu akar 5. A per 5 akar 5. Karena yang ditanya untuk Karena yang ditanya jarak untuk titik R ke bidang jarak E titik pi R ke bidang QH EP adalah H A per adalah 5 A per dibagi 5 5 cm dibagi 5 A per 5 akar A per 5 5 cm. akar 5 cm. Sekian presentasi dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih kelompok 3 ya, diwakili Anas ya. Sangat bagus ya presentasinya. Gimana? Ada tanggapan kah untuk kelompok lain? Apakah jawabannya sama? Sama Bapak. Sama Pak. Sama Bapak. Oh sama. Kelompok Lun sama, kelompok Putri sama. Oke, bagus anak-anak ya, atas pengerjaan LKPD hari ini ya, sangat bagus ya. Perlu Bapak ingatkan ya untuk seluruh kelompok. Nah, di sini jangan lupa jika hasilnya akar, penyebutnya akar, maka harus kita rasionalkan dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi hasilnya bukan penyebut akar. Nah, kalau dalam pilihan option pilihan ganda itu tidak akan ada jawabannya ya. Misalkan tadi ketemunya di sini A akar 5. Nah, di option pilihan ganda itu tidak akan ada ya. Nah, yang ada pasti A per 5 akar 5 cm. Oke, terima kasih ya untuk seluruh kelompok untuk presentasinya pada kegiatan pembelajaran ini ya. Oke, agar melengkapi kegiatan ini silakan Bapak kasih kuis ya. Untuk kuisnya Bapak share ke chat remaja ya. Nah ini untuk kuisnya, karena ini waktunya ya sudah mendekati akhir, jadi tidak sempat kalian mengerjakan kuis. Jadi kuisnya
Bapak jadikan PR ya. Nah, di situ ada 3 soal ya. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian dikumpulkan ya. Batas pengumpulannya Bapak kasih waktu sampai malam ini ya, jam 8 malam. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, apa sih yang kalian dapat saat di kegiatan kali ini? Ilmu apa? Adakah yang bisa nyampaikan? Ada Pak, ada kesimpulannya. Iya kan? Oke, silakan bisa dibantu Putri. Apa sih yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Tadi kita melajari 3 dimensi. Pak ya. Saya mempunyai kesimpulan jarak antara titik garis dalam bangun ruang 3 dimensi adalah saya mendapatkan 2 kesimpulan, yaitu misalnya P adalah titik dan A adalah bidang. Jarak antara P dengan bidang A adalah panjang garis PQ dengan Q di bidang A atau dan PQ tegak lurus bidang A. Yang kedua, suatu garis G dikatakan tegak lurus bidang A apabila garis G sedikitnya tegak lurus terhadap 2 garis yang terpotong pada bidang A. Itu aja sih Pak dari saya kesimpulannya. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Put ya, sudah lengkap sekali ya, sudah mewakili materi yang kita pelajari hari ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak, kita akan sudah ganti materi ya, kita sudah masuk materi peluang. Oke, nanti setelah PR-nya kalian kerjakan, Bapak akan koreksi, nanti Bapak umumkan di grup ya, siapa-siapa yang masuk remedi dan masuk di sudah lulus ya. Nah, bagi yang lulus nanti ada soal pengayaan ya, sudah Bapak siapkan. Bagi yang remedi juga Bapak siapkan ya untuk latihan materi ini. Oke anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan ini, sebelumnya kita diawali dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Oke, Bapak minta tolong Dea bisa pimpin kita doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dea ya memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, ingat selalu patuhi protokol kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Semoga kita selalu dilindungi dan selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, Bapak akhiri ya pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum. Bu Meta, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipa. Apa? Sinyal saya ngelak ya Bu. Awalnya. Iya, aduh. Ini di akhir bagus lagi sinyalnya Bu. Ya Allah, kayak tadi tuh bingung saya, panik. Apa nggak bergerak gambarnya? Oh, di tempat Bapak ini jaringan memang tidak stabil ya Pak ya? Iya Bu, tapi 2 video sebelumnya tuh normal aja Bu. Cuma hari ini aja tiba-tiba kok langsung ngelak begitu, saya juga bingung. Gitu. Jadi sebelumnya nggak pernah ngalamin kayak gini Pak Lang. Iya nggak pernah Bu. Jadi walaupun anak-anak keluar masuk, saya normal aja, gerakan saya bagus, video saya juga bagus. Seperti kita ini lancar aja. Cuma hari ini kok, waduh,
Bapak Bapak-bapak saya, yang penting kan pernah pengalaman seperti ini, jadi diharapkan nanti UKIM kita berdasarkan pengalaman ini bisa memperbaiki. iya Bu. Semudahan lah Bu. Makasih Bu ya sudah didampingi sampai akhir Bu. Oke, sama-sama. Ya Pak, saya izin dulu ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, makasih Bu. Waalaikumsalam. Pak, oh ya nanti video fullnya